Assalamualaikum semua, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan selamat datang di YouTube channel aku. Hari ini aku bakal sharing ke kalian tentang pengalaman aku melakukan operasi menghilangkan tahi lalat dengan BPJS. Sebelum aku cerita detail proses operasinya, aku mau cerita dulu. Jadi aku tuh punya banyak banget tahi lalat di badanku. Pernah aku hitung itu jumlahnya kayaknya lebih dari 30 gitu. Dan ada 3 jenis. Ada yang dia itu tahi lalatnya mati seperti ini. Ini dari aku kecil sampai aku setua ini tuh nggak pernah berubah jadi gede. Ya tetap segini-segini aja. Cuma kadang-kadang itu di badanku tuh tiba-tiba suka muncul tahi lalat baru. Kadang ada yang hidup, kadang ada yang mati seperti ini. Lalu yang kedua, ada tahi lalat yang hidup tapi nggak membesar, tapi dia kalau dipegang gitu, dicubit itu ada rasa sakit. Kelihatan nggak? Seperti ini. Nggak kelihatan ya guys. Ya pokoknya kayak gini lah ini. Lalu yang ketiga, ada tahi lalat yang awalnya kecil. Setelah itu dia tiba-tiba membesar, bentuknya itu nggak rata, dan juga kalau kegores sedikit itu gampang berdarah dan juga sering gatal, seperti yang di bawah mata ini. Ini karena aku pakai foundation lumayan tebal ya, jadi itu nggak terlalu kelihatan. Tapi ini kalau dipegang gini, itu tuh ada rasa sakit kayak cengkring gitu. Nah jadi setelah itu aku iseng-iseng datang ke salah satu rumah sakit di Denpasar buat periksa. Awalnya emang bener-bener iseng periksain sebenarnya bahaya atau enggak, karena aku pernah baca artikel bahwa tahi lalat itu bisa menjadi tumor ganas atau ya pokoknya sejenis itu, intinya dia bisa berbahaya. Karena aku ini pasien BPJS, aku iseng-iseng coba pakai BPJS bisa atau enggak. Peristiwa ini terjadi di bulan September tahun kemarin ya. Aku lupa tanggalnya. Jadi aku datang ke rumah sakit. Di situ aku antri dulu ke poli umum dulu. Setelah itu baru dirujuk ke spesialis kulit dan kelamin. Dan saat diperiksa dokternya langsung bilang gini, ya udah operasi aja ya gitu. Ini soalnya kalau nggak dioperasi berbahaya karena ada rasa sakit itu kan dan juga sering berdarah. Langsung diberikan surat untuk datang di keesokan harinya, ya itu keesokan harinya untuk langsung melakukan operasi. Aku pikir awalnya operasi itu kayak operasi bisul, jadi aku nggak terlalu berpikir yang gimana-gimana ya, aku langsung setuju aja. Lalu esoknya aku datang ke rumah sakit pagi-pagi karena waktu itu diberitahu buat datang jam 6 pagi. Jadi aku datang jam 6 pagi. Setelah sampai rumah sakit, melakukan ya di administrasi itu ya daftar-daftar gitu. Lalu disuruh ke lab untuk cek darah. Di situ aku mulai berpikir, ini kenapa ada cek darah? Secara aku tuh nggak pernah operasi seumur hidup ya. Jadi ini tuh pengalaman operasi pertama aku. Di situ aku nanya ke perawatnya, kenapa ada cek darah? Aku bilang gitu kan, ternyata nanti aku akan dibius total, katanya gitu. Kaget dong aku. Yang awalnya aku mikir operasi tahi lalat itu cuma cuma kayak operasi bisul gitu. Ternyata aku akan dibius total. Nah setelah itu proses selanjutnya adalah aku diantarkan ke kamar. Di kamar itu, oh ya, aku lupa. Sebelumnya aku udah dikasih tahu ya untuk puasa. Jadi aku itu udah puasa dari kemarin malamnya kalau nggak salah. Aku udah agak-agak lupa ingat sih. Setelah itu udah nyampe di kamar, dipasang infus. Abis itu tes alergi. Jadi tuh sebenarnya aku tuh takut banget disuntik, tapi karena udah nggak bisa mundur lagi ya udah pasrah gitu. Jadi di pagi hari itu aku disuntik 3 kali, ambil darah, infus, lalu terakhir cek alergi. Setelah cek alergi beberapa jam kemudian
datang lagi perawat untuk digambar. Jadi bagian mana aja yang akan dioperasi itu digambar. Jadi ada di pipi sini 1, dan di punggung itu aku ada 4. Ada 4, bayangin ya, 4. Pukul 12:30 akhirnya dilakukanlah operasi itu. Harus telanjang, cuma pakai celana dalam doang dan pakai baju yang hijau-hijau itu ya. Sebenarnya aku tuh deg-degan banget karena seumur-umur tuh tadi aku belum pernah operasi. Masuk ruang operasi, di situ aku kaget ternyata sebagian besar perawat yang ada di situ laki-laki. Dan kalian tahu aku pakai kerudung. Seperti yang kalian lihat, aku pakai kerudung kan. Jadi agak-agak ada perasaan yang gimana ya, aku harus telanjang di depan laki-laki. Tapi itu tadi karena itu adalah untuk pengobatan, jadi ya udah pasrah gitu. Tapi yang aku salut sama pelayanan BPJS di Denpasar itu adalah kalian tuh tidak akan dibedakan dengan pasien yang non BPJS. Jadi mereka itu tetap sopan, baik, bahkan sebelum melakukan tindakan-tindakan itu mereka terlebih dahulu bilang maaf. Misalkan mereka mau pasang apa sih yang ditaruh di dada ditempel 2 itu loh, yang kabel-kabel itu kan itu ada di atas nenen gini kan, mereka juga bilang maaf ya sebelumnya gitu. Jadi kitanya itu juga ngerasa nggak terlalu canggung gitu ya. Setelah itu dimasukkanlah obat bius melalui infus, dan itu tuh nggak sampai 5 detik aku udah hilang, bener-bener udah nggak inget apa-apa gitu, kayak orang hilang aja gitu. Dan itu tuh pertama kali aku dibius, ternyata dibius tuh gitu ya rasanya. Tak kira ini tuh bakal gimana. Katanya kan ada kalau orang yang sakit nggak menghabiskan antibiotik, nanti katanya kalau dibius itu biusnya bakalan nggak mempan. Dan ternyata aku mempan aja, bahkan nggak butuh waktu lama buat hilang gitu, buat langsung nggak sadar. Setelah itu dilakukan tindakan operasi, lalu pas aku udah mulai sadar, aku udah dibawa keluar dan diberitahu bahwa tai lalatnya itu akan dibawa ke lab untuk dicek apakah itu termasuk kronis atau enggak, kayak gitu ya. Setelah itu dibawa kembali ke ruang perawatan, dan ya setelah itu juga dapat makan, dikasih obat untuk diminum, lalu aku nginep 1 malam. Dan esok paginya dokter yang mengoperasi itu datang dan bilang bahwa setelah sarapan udah bisa pulang. Aku datang ke administrasi karena takutnya itu kan ada pembayaran gitu kan. Dan ternyata di situ diberitahu bahwa untuk semua tindakan operasi, obat, untuk kamar, itu semuanya gratis. Nggak bayar. Sama sekali. 0 rupiah. Jadi aku cuma bayar apa ya? Cuma bayar pas fotokopi doang. Kayak KTP ini itu kan harus difotokopi. Di punggung ini kan ada 4 titik yang dioperasi ya. Itu menggunakan benang yang gede, dan ini sekarang yang di punggung ini agak sedikit muncul keloid karena aku tuh memang ada bakat keloid. Jadi tapi ya udah nggak apa-apa kan, toh tertutup ya di punggung itu agak keloid dan kadang masih suka gatal. Untuk yang di pipi aku tunjukin ke kalian seperti itu. Kalau aku pakai makeup tebel gitu dia nggak terlalu kelihatan. Nah untuk yang di pipi ini dikasihnya benangnya kecil, katanya sih emang khusus benang kosmetik, dibilangnya gitu. Nanti bakalan bekasnya nggak terlalu kelihatan kayak yang di punggung. Tapi emang bener, ini nggak terlalu kelihatan. Abis ini kan aku hapus, aku akan kasih lihat ke kalian. Dan ini aku rutin pakai dermatik dari Aku Buka Jahitan. Jadi setelah itu aku melakukan kontrol itu seminggu sekali, setiap seminggu sekali, kalau nggak salah 2 kali atau 3 kali ya. Jadi kesana ganti perban, lalu kesana lagi buka jahitan, tetap nanti dikasih obat dan juga tetap gratis. Sampai akhirnya selesai
dokternya bilang bahwa ini udah nggak perlu kesini lagi, ini udah sembuh, tinggal kalau mau dibeliin dermatik juga akan lebih bagus supaya dia tidak menonjol kayak gitu. Ini akan aku hapus ya supaya kalian bisa lihat bener-bener hasil akhirnya itu kayak gimana. Nih kalian bisa lihat, ini setelah berbulan-bulan dari September sampai sekarang. Kalau yang ini tuh sama sekali nggak ada rasa gatal, nggak kayak yang di punggung. Kalau yang di punggung tuh kadang masih sering gatal. Dan ini aku cuma pakai dermatik doang. Ini cuma pakai dermatik doang supaya nggak terlalu keloidnya nonjol, karena aku kan punya bakat keloid. Dan selama proses penyembuhan itu aku nggak kayak pilih-pilih makanan gitu, enggak. Aku banyak makan, pokoknya aku makannya bebas, dan banyak makan seafood karena katanya kalau banyak makan seafood itu bagus buat penyembuhan buat penyembuhan operasi. Oke, sampai di sini dulu videonya. Kalau kalian mungkin tahu ya cara mengatasi gatal-gatal di bekas operasi, kalian bisa komen di bawah, karena sampai saat ini yang di punggung itu kadang masih suka gatal ya. Dan kalau mungkin kalian ada yang punya masalah seperti aku, kalian juga bisa komen, nanti bisa aku bantu jawab. Oke, sampai di sini dulu videonya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum, bye.